Bab 59. Pada saat ini, Sunny juga keluar, tidak pernah menyangka bahwa pengemudi Presiden Shen akan benar-benar melakukannya secara langsung. Beraninya seorang pengemudi menabrak seseorang seperti itu akhir-akhir ini? Meskipun dia tidak tahu identitas Li Xin, menilai dari pakaian pihak lain, dia kaya atau mahal, dan itu bukan sesuatu yang bisa dikacaukan oleh pengemudi. Li Xin juga melihat Sunny, dia melirik pria berjas di depannya lagi, dan secara alami menebak bahwa pihak lain adalah penyelamat Sunny. Dia bahkan lebih kesal. Yo, wanita jalang berpikir menemukan seseorang dengan jas itu bagus, begitu. Sebelum kata-kata itu selesai, pengemudi Xiao Su menamparnya secara langsung. Jangan ragu-ragu. Terjebak. Tamparan ini sangat renyah. Saya katakan, jika Anda berbicara omong kosong lagi, saya dipersilakan. Tamparan ini untuk Nona San. Pada saat ini, seluruh aula menjadi sunyi senyap. Tidak ada yang mengira Xiao Su akan menamparnya tanpa ragu. Paman Wang dan Bibi Sang merasa lebih dalam hati mereka tahu ini sudah berakhir, sudah berakhir. Gadis ini adalah putri dari CEO grup Keyuan. Apa yang kamu lakukan untuk menyinggung orang? Biarkan orang memarahi beberapa kata tanpa melewatkan sepotong daging. San Yaoyao mundur selangkah tanpa sadar, wajahnya penuh ketakutan, karena takut pria berjas itu juga akan melakukan sesuatu padanya. Dan otak Li Xin kosong. Menutupi wajahnya, matanya melebar. Sejak kecil, tidak ada yang berani memukulnya. Dia bereaksi, dan dia sangat marah. Dia menunjuk hidung Xiao Su dan berkata, apa-apaan kamu berani memukuliku, apakah kamu tahu siapa ayahku? Kamu mati, aku ingin kamu mati. Li Xin seperti harimau betina gila pada saat ini, rambutnya acak-acakan, dan riasan yang tampak manis di wajahnya menjadi sedikit mengerikan. Dia ingin bergegas, tetapi dihentikan oleh San Yaoyao di belakangnya. Xin Er, apa yang kamu lawan dengan seorang pria? Ada 10.000 cara bagi kita untuk membunuhnya. Li Xin memaksa dirinya untuk tenang, dia bisa merasakan tanda merah di wajahnya. Dia menatap Xiao Su dan Sunny di depannya. Menurutnya, semua ini disebabkan oleh jalang ini. Sudah kubilang, kalian berdua bahkan tidak ingin meninggalkan jalan ini hari ini. Ketika ayahku datang, aku akan menghancurkan wajah kalian berdua. Setelah berbicara, Li Xin mengangkat telepon dan menyiarkannya. Melihat panggilan Li Xin, San Yaoyao merasa sedikit lebih percaya diri dan mendengus dingin kepada Xiao Su. Nak, kamu belum tahu siapa yang kamu lawan? Aku mungkin juga memberitahumu bahwa dia adalah putri presiden grup Keyuan. Pernahkah kamu mendengar tentang grup Keyuan? Grup 10 besar Jiang Cheng. Telah tersinggung. Di depannya, apa yang kamu? Orang ingin membunuhmu, ada banyak cara untuk melakukannya. Setelah berbicara, dia menatap San Yi dengan kejam lagi. San Yi, jangan katakan, kamu benar-benar beruntung, akan ada orang yang akan membelamu kemanapun kamu pergi. Tetapi kamu hanyalah seorang bintang gelandangan, kamu hanya akan menyakiti bunuh mereka. Mata Xiao Su sedikit menyusut ketika dia mendengar grup Keyuan, dia tidak pernah membayangkan bahwa pihak lain akan memiliki latar belakang yang begitu besar. Grup Keyuan juga memiliki banyak kerja sama dengan grup Beiming Shen Haihua, dan saat ini memang sedikit berantakan. Tapi dia percaya instingnya. Dia melakukannya dengan benar. Di mata Tuan Shen, apalagi kelompok Keyuan, bahkan 1000 kelompok Keyuan tidak dapat dibandingkan dengan satu Tuan Ye. Presiden Shen mempermalukan CEO grup Keyuan? Mustahil. Presiden Shen memanggang 3 gelas anggur dari CEO grup Keyuan sebagai tanda niat baik? Mustahil. Presiden Shen mengorbankan hubungannya dengan Tuan Ye untuk ratusan juta kerjasama itu? Sama sekali tidak mungkin. Memikirkan hal ini, Xiao Su menjadi percaya diri, mengangkat kepalanya dan berkata, jangan katakan bahwa presiden grup Keyuan ada di sini, bahkan jika wali kota Jiang Cheng ada di sini, dia tidak memenuhi syarat untuk memindahkan Nona San. San Yi tercengang ketika dia mendengar ini, dia tidak bisa membayangkan bahwa seorang pengemudi akan mengatakan hal yang begitu percaya diri. Tapi dia tidak bodoh, pihak lain melakukan ini sepenuhnya karena Shen Haihua di dalam kotak. Dengan kata lain, itu karena Ye Chen di dalam kotak. Keluarga Shen menunjukkan bantuan kepada Ye Chen. Pada saat ini, dia benar-benar ingin tahu, apa sebenarnya yang dilakukan Ye Chen untuk membiarkan seorang pengemudi melindunginya dengan sangat tidak bermoral, dan membiarkan keberadaan yang bersemangat tinggi seperti Shen Haihua begitu rendah hati padanya. Dia tiba-tiba menemukan bahwa 5 tahun kemudian, limbah Ye Chen yang pernah dirujuk oleh ribuan orang telah berubah, benar-benar berubah. Apa yang terjadi padanya dalam 5 tahun terakhir? Kemana perginya? Telepon Li Xin baru saja terhubung, dan suara Xiao Su jelas terdengar di ujung telepon yang lain, dan dia tampak sedikit tidak senang.
Sin mengapa kamu memanggilku sekarang? Apa yang terjadi padamu? Orang yang berbicara sangat keras. Baru kemudian Li Xin bereaksi, dan dia menangis. Ayah, datang dan selamatkan aku, putrimu akan dipukuli sampai mati, aku di nomor 15 di Silin Lane. Aku hanya mengatakan beberapa patah kata, beberapa pria dan wanita dia memukuli saya dan menampar saya. Ayah, Anda mendengar apa yang orang itu katakan tadi, dia terlalu sombong. Saya sangat terhina, saya mungkin juga mati. San Yaoyao juga menyela dan berkata dengan keras, Sin jangan pikirkan itu. Sisi lain telepon jelas merasakan keseriusan masalah ini, dan suara Agung terdengar, kamu tunggu di sana, aku tidak jauh darimu, aku akan membawa seseorang ke sini, tetapi aku ingin melihat dan mengatakan itu. Kamu berani menyentuh Putri Li Changfuku. Telepon ditutup. Li Xin mengubah ekspresinya yang menangis, melipat tangannya di dadanya, dan menatap San Yi dan Xiao Su dengan penuh minat. Ayahku akan segera datang, jika kamu tidak ingin mati, berlututlah di depanku sekarang dan letakkan sepatu hak tinggiku. Ash menjilat, aku mungkin mempertimbangkan untuk melepaskanmu. Bibi Sang di samping benar-benar ketakutan setengah mati, dan dia tidak peduli, dia berjongkok dan dengan hati-hati menyeka sepatu Li Xin dengan lengan bajunya. Nyonya tertua ini, saya akan menghapusnya untuk Anda. Saya mohon Anda memiliki banyak orang dewasa. Lepaskan anak-anak ini. Anda dapat melakukan apapun yang Anda ingin saya lakukan. Li Xin melirik wanita di bawahnya dengan jijik, menendangnya keluar, dan menendang perut Bibi Sang langsung dengan sepatu hak tinggi yang tipis, dan bahkan lebih menghina. Kamu hantu yang malang, menjauhlah dariku, apakah kamu tahu betapa mahal sepatuku? Apakah Anda mampu membelinya? Bibi Sang menutupi perutnya dan duduk di tanah dengan pantatnya di tanah. Wajahnya sedikit tidak nyaman. Lagi pula, menendang dengan tumit stiletto itu sakit. Paman Wang bergegas dengan cepat, membantu Bibi Sang ke meja, dan kemudian menatap Li Xin dengan ganas. Kamu berani menyentuh menantu perempuanku, aku akan bertarung denganmu. Tapi segera, Xiao Su bergegas di depan, dan ketika dia terbang, dia menendang perut Li Xin. Dia tahu bahwa toko ini adalah teman Tuan Ye, jika tidak Tuan Ye tidak akan mengundang Tuan Shen untuk makan di sini. Sekarang wanita ini berani memperlakukan teman Tuan Ye seperti ini, dia benar-benar marah. Bahkan jika bukan karena Tuan Ye, sebagai pria setinggi 7 kaki, dia tidak tahan. Li Xin tidak berharap pihak lain melakukan apapun, perutnya terbalik, sangat tidak nyaman. Seluruh orang ditendang ke gerbang. Dan kali ini My Batch baru saja berhenti. Ketika Li Changfu di dalam mobil melihat pemandangan ini, dia benar-benar marah. Dia membanting pintu hingga terbuka, dan dari sudut matanya dia melihat Lincoln yang memanjang di kejauhan. Plat nomornya familiar, tetapi dia tidak terlalu memikirkannya, karena dia telah lama terpesona oleh kemarahan. Siapa yang berani menyentuh putriku Li Changfu, aku ingin kamu mati. Bab 60. Ketika Li Xin mendengar suara ayahnya, dia sangat bersemangat, dan bahkan berpura-pura sulit dan memanjat, menangis, Ayah, jika kamu tidak datang lagi, aku akan dibunuh oleh 2 orang di dalam. Li Changfu buru-buru membantu putrinya yang berharga berdiri, dan berkata kepada pengawal di belakangnya, bongkar toko ini untukku, dan lempar semua orang ke dalamnya kepadaku. Aku tidak percaya, orang-orang Li Changfuku berani bergerak, siapa neraka memakan hati beruang dan empedu macan tutul. Xiao Su secara alami tidak bisa membiarkan mereka menghancurkan toko. Dia berdiri di depan semua orang sendirian, tetapi tidak peduli apa, dia bukan tandingan beberapa pasukan khusus yang terlatih. Pengawal Li Changfu memukuli Xiao Su dengan 3 pengecualian. Li Xin melihat penampilan malu Xiao Su, dan mencibir, kamu gila. Bukankah kamu baru saja gila? Terjebak. Li Xin menampar wajah Xiao Su secara langsung. Dia bahkan merendangnya dengan sepatu hak tinggi. Hati sangat menyegarkan. Sialan, berani bertindak di depanku dan menamparku? Apakah kamu tahu siapa aku? Kenapa kamu tidak gila sekarang? Mata Xiao Su penuh amarah. Menatap Li Changfu dan Li Xin, dia berkata dengan kejam, kamu tidak tahu siapa yang telah kamu sakiti. Li Xin mendengus dingin, tiba-tiba memikirkan sesuatu, menunjuk San Yi, dan berkata kepada pengawalnya, bawa jalang itu kepadaku juga. Aku ingin menidurinya. Dia terlihat sangat cantik, aku tidak tahu bagaimana cara menidurinya. Tidak akan ada yang suka kalau bengkak. Begitu kata-kata itu jatuh, pengawal yang terlatih pergi ke arah San Yi. Wajah San Yi pucat, dia tidak menyangka hal-hal akan berkembang seperti ini. Melihat bahwa pengawal ini akan menyentuhnya. Sesosok tiba-tiba berdiri di depannya. Sepertinya makanan ini benar-benar tidak enak. Suara malas itu terdengar pelan, tetapi dengan aura pembunuh.
Itu adalah Ye Chen. Li Xin sangat gembira ketika dia melihat Ye Chen muncul, dan dengan cepat berkata, anak itu juga tertangkap bersama. Tepat pada waktunya, mereka berdua akan merokok bersama. San Yaoyao sedikit bersemangat ketika dia melihat sahabatnya begitu mendominasi, dan berkata, Li Xin, kamu benar-benar luar biasa. Li Xin mengatupkan tangannya di dadanya, seperti seorang ratu di atas. Segera, beberapa pengawal berjalan menuju Ye Chen. Sejujurnya, Ye Chen benar-benar tidak ingin berurusan dengan sampah di depannya. Namun salah satu bodyguard meninju dengan keras, Ye Chen hanya bisa melakukan backhand dan meraih lengan lawan. Hanya mendengar bunyi suara ke-1K, dan lengan pengawal itu langsung patah. Detik berikutnya, Ye Chen mengangkat kaki kanannya tinggi-tinggi dan menyapu di depannya. Segera, ketiga pengawal itu jatuh ke tanah dan kehilangan kemampuan mereka untuk bertarung. Sama seperti pengawal yang tersisa hendak menembak Ye Chen, mata Ye Chen yang sangat dingin melesat keluar. Dalam sekejap, semua orang secara tidak sadar mundur beberapa langkah. Mata yang begitu garang, mereka belum pernah melihatnya sebelumnya. Bahkan dalam menghadapi singa ganas di Afrika Selatan, mereka tidak pernah takut. Tapi pemuda di depan mereka, hanya dengan melihat membuat mereka kedinginan, dan rasa kematian menyebar ke seluruh tubuh. Mereka tidak berani bergerak sama sekali. Setelah bergerak, itu pasti akan terjadi di sini. Ye Chen berjalan menuju Li Xin dan Li Changfu selangkah demi selangkah, dengan senyum jenaka di sudut mulutnya, yang membuat orang semakin ketakutan. Li Xin buru-buru mundur ke sisi ayahnya, dan berkata dengan panik, Ayah, apa yang harus kulakukan? Anak ini bisa bertarung. Sebagai bos dari pasang surut mal selama bertahun-tahun, Li Changfu secara alami tidak takut. Melihat Ye Chen, dia bertanya, jika kamu berani menyentuhku, percaya atau tidak, aku akan membiarkanmu keluar dari Jiangcheng. Kata-kata itu jatuh, dan hanya, ledakan, terdengar, pintu kotak terbuka, dan Shen Haihua dan Shen Mengjia keluar. Pada saat ini, wajah Shen Haihua hampir membiru. Dia akhirnya makan dengan Tuan Ye, dan sebagai hasilnya, seseorang yang tidak memiliki mata panjang datang ke tempat kejadian. Akan lebih baik jika itu orang lain, tetapi Li Changfu yang telah bekerja dengan kelompok itu selama bertahun-tahun. Li Changfu juga sedikit terkejut ketika melihat Shen Haihua, dia tidak pernah membayangkan bahwa Presiden Grup B Iming akan makan di tempat seperti itu. Dia adalah bos kelompok multimiliar dolar yang datang untuk makan tawar-menawar semacam ini, dan tidak ada yang percaya padanya ketika dia mengatakannya. Li Changfu mengubah senyumnya dan berkata dengan hormat, Tuan Shen, saya tidak menyangka akan melihat Anda di sini. Shen Haihua mendengus dingin, datang tepat di depan Li Changfu, dan berkata dengan serius, aku tidak mengenalmu, jangan lakukan ini padaku. Senyum Li Changfu menegang. Keduanya jelas bermain kartu bersama beberapa waktu lalu, jadi mereka tidak saling mengenal. Tanpa menunggu reaksi Li Changfu, Shen Haihua melanjutkan, Li Changfu, Anda tidak tahu kesalahan apa yang telah Anda buat. Anda tidak boleh menyinggung Tuan Ye. Anda baru saja datang ke sini dan saya ingin mengatakan sesuatu kepada Anda. Semua proyek kerjasama antara Grup Ming dan Grup Keyuan Anda telah dibatalkan. Apa? Li Changfu tercengang. Membatalkan kerjasama? Ketegangan macam apa yang dimiliki Shen Haihua? Ini adalah keuntungan ratusan juta. Bisakah Anda mengatakan batal? Masih menyinggung Tuan Ye? Dia sama sekali tidak ingat apa yang telah dia sakiti oleh Tuan Ye. Saat Li Changfu hendak berbicara, dia melihat Shen Haihua tepat di depan Ye Chen dan berbisik, Tuan Ye, tolong serahkan masalah ini padaku. Sekarang, giliran semua orang yang terkejut. Bagaimana mungkin Shen Haihua begitu rendah hati kepada seorang pemuda? Tuan Ye? Berapa umur anak ini, jadi namanya Tuan Ye? Li Changfu menyipitkan matanya, dan dia merasa ada yang tidak beres. Seharusnya mobil Shen Haihua diparkir di luar, tidak mungkin Shen Haihua mengundang tamu untuk makan di sini, itu hanya bisa disarankan oleh pihak lain. Shen Haihua benar-benar menyetujui permintaan tidak masuk akal dari pihak lain ini? Saya bahkan membawa bayi perempuan saya ke perjamuan secara langsung. Yang aneh adalah nada dan tindakan Shen Haihua tampaknya menyenangkan pria di depannya, bahkan dengan risiko memutuskan kerja sama kelompoknya sendiri. Shen Haihua tahu bahwa seorang jenius bisnis yang licik dan licik akan mengutamakan kepentingannya sendiri dalam segala hal. Mampu membiarkan dia memberikan begitu banyak manfaat menunjukkan bahwa pria ini sangat menakutkan. Mungkinkah Tuan Ye ini dari Provinsi Jiangnan? Tidak ada keluarga Ye di Provinsi Jiangnan, jadi hanya ada keluarga di ibu kota. Memikirkan hal ini, ekspresi Li Changfu berubah total. Anggota keluarga di ibu kota adalah sosok di puncak piramida kekuasaan, dan mereka dapat menghancurkan keberadaan keluarga kecil di Jiangcheng dengan lambaian tangan. Sulit untuk melihat sendiri.
dahi Li Changfu dipenuhi butiran keringat, dan punggungnya bahkan lebih basah. Dia tahu bahwa jika dia mengambil langkah yang salah, seluruh keluarga Li akan hancur. Dia tidak tahan lagi, datang langsung ke Ye Chen, membungkuk dan berkata, "Tuan Ye, saya benar-benar minta maaf. Ini salah saya, tolong maafkan saya." Mendengar kalimat ini, Li Xin dan San Yaoyao benar-benar tercengang. Ayah sebenarnya meminta maaf kepada seorang pemuda? Sikap ini hampir berlutut. Li Xin tidak bisa kehilangan muka, dan berkata, "Ayah, mengapa kamu melakukan ini? Anak ini hanya..." Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Li Changfu menampar punggungnya dengan tamparan. Bahkan lebih sulit untuk melipasi Li Xin ke tanah. "Kamu terlalu banyak bicara, tahukah kamu bahwa aku hampir membunuhku? Apakah kamu tahu siapa yang telah kamu sakiti?" Li Xin tercengang. Dia tidak pernah membayangkan bahwa ayahnya akan memukulinya karena orang asing. Tidak pernah memilikinya sejak saya masih kecil. Wajah Li Changfu penuh dengan sanjungan lagi, dan dia berkata kepada Ye Chen, "Tuan Ye, putri baptis saya yang tidak punya tempat untuk pergi. Di masa depan, saya akan memiliki lebih banyak disiplin. Mohon maafkan kami sekali." Ye Chen tidak kehilangan apa-apa kali ini, dan dia tidak ingin membuat masalah pada hari ketika toko baru Paman Wang dibuka. Dia melihat ke arah pengemudi yang memar dan bengkak, Xiao Su, dan berkata, "Dia dipukuli karena perbuatanku." "Teman, Anda tahu bagaimana melakukannya?" Aku tahu, aku tahu." Li Changfu mengangguk seperti bawang putih. Ye Chen memandang bibi Zhang, yang menutupi perutnya, dan beberapa meja yang rusak, dan melanjutkan, "Putrimu menyakiti temanku dan menghancurkan toko mereka sekarang. Hari ini adalah hari yang baik untuk buka, kamu tahu apa yang harus dilakukan." Aku tahu, aku tahu." Li Changfu tidak berani menarik napas. Mata Ye Chen selalu acuh tak acuh. Tiba-tiba, matanya menyipit, dan niat membunuh yang kuat muncul, dan dia menegur, "Karena kamu tahu semua ini, jangan lakukan itu untukku. Kalau begitu, pergi dari pandanganku." Li Changfu dikejutkan oleh niat membunuh yang dingin dan duduk di tanah. "Ya, ya, Tuan Ye." Setelah melakukan semua ini, Ye Chen berjalan menuju kotak terlepas dari semua orang. Setelah berjalan beberapa langkah, dia sepertinya memikirkan sesuatu, dan Ye Chen berhenti. "Aku lupa satu hal. Putrimu dan teman-temannya sepertinya ingin menamparku sekarang. Sekarang kamu harus tahu bagaimana melakukannya." Komen. Bab 61. Tubuh Li Changfu kaku, dan dia secara alami memahami arti kata-kata Ye Chen. Ini ancaman, ini perintah. Dia melirik putri malu di tanah, menggertakkan giginya dan berkata, "Tuan Ye, saya mengerti." Setelah Ye Chen memasuki kotak, Li Changfu memandang pengawal itu, menunjuk San Yaoyao dan Li Xin dan berkata, "Seret mereka keluar." Li Xin secara alami tahu apa yang akan terjadi, matanya penuh kejutan, dia hampir berjuang dengan panik, dan meraung, "Ayah, apa yang kamu lakukan? Aku putrimu. Kamu benar-benar menginginkan bajingan." Terjebak. Li Changfu menampar masa lalu tanpa ragu-ragu, dia tahu bahwa jika masalah hari ini tidak ditangani dengan baik, apalagi grup Keyuannya tidak dapat diselamatkan, bahkan kehidupan keluarga mereka mungkin tidak dapat diselamatkan. Anak-anak dari keluarga di ibu kota bisa melakukan apa saja untuk menghancurkan keluarga. Keluarga Ye di Jiangcheng adalah contoh terbaik. Dia takut mati. Dia hanya bisa berkompromi. Wajah San Yaoyao juga pucat ketakutan, dia tidak pernah berpikir bahwa keadaan akan berbalik seperti ini. Dia menatap Ye Chen yang jauh. Hatiku penuh gejolak. Siapa pacar Sunny? Mengapa setiap eksistensi tingkat tinggi ingin menyenangkannya? Pertama, dokter jenius dari rumah sakit, dan kemudian Shen Haihua, ketua Beiming Group. Bahkan ayah dari sahabatnya secara pribadi mengipasi putrinya untuk pria ini. Sebuah kesejukan perlahan muncul dari belakangnya, dan dia melihat sekilas Sunny dari sudut matanya. Dia tahu betul bahwa selama pria ini ada di sana, dia hanya bisa memandang wanita ini yang pernah dia pandang rendah. Dalam hidupnya. Terjebak. Li Changfu menampar wajah San Yaoyao. Terjebak. Tamparan itu tak henti-hentinya, bergema di seluruh silin lain. Melihat adegan ini, Paman Wang dan Bibi Zhang sedikit terkejut, mereka menemukan bahwa Chen telah berubah, seolah-olah dia menjadi luar biasa asing. Dia pernah mendengar bahwa putranya menyebutkan cerita Chen, dan tahu bahwa Chen tampak menyedihkan di sekolah dan telah dipermalukan sepanjang waktu. Tapi sekarang, 5 tahun kemudian, para bos besar di Jiangcheng itu harus menatap mata Chen dan melakukan sesuatu? Apakah dia masih Chen yang dulu disebut sampah? Ayahnya, Chen ini. Tepat ketika Bibi Zhang ingin mengatakan sesuatu, Paman Wang menatapnya, Chen saat ini bukan Chen sebelumnya, saya selalu merasa bahwa dia memiliki temperamen khusus.
Oh, lupakan saja, jangan bicarakan itu, aku akan memasak, mereka masih harus makan. Di dalam kotak, 4 orang duduk. Tuan Ye, apakah Anda membutuhkan saya untuk menangani masalah Li Changfu? Kata Shen Haihua. Selama Ye Chen mengangguk, dia akan membiarkan kelompok itu mulai menekan kelompok Yuan dan benar-benar menghancurkan keluarga Li. Ye Chen menggelengkan kepalanya, menggigit hidangan, dan kemudian berkata, Putri Li Changfu ini hanya membuat keributan. Hukuman saat ini cukup untuk membuatnya ingat. Jika pihak lain tidak memiliki mata, saya secara alami akan menanganinya. Shen Mengjia mengerutkan kening. Dia tidak tahu apa arti perlakuan Ye Chen. Mungkinkah dia membunuh keluarga Li? Dalam masyarakat yang damai ini, mungkinkah Anda masih membunuh orang? Omong-omong, Tuan Ye, Anda datang kepada saya hari ini, bukan hanya untuk makan ini. Shen Haihua langsung ke intinya. Sebagai raksasa bisnis, dia tentu saja bisa menebaknya. Pemuda di depannya memiliki permintaan lain. Ye Chen meletakkan sumpitnya, mengangguk, dan berkata dengan ringan, memang. Presiden Shen, seberapa banyak yang Anda ketahui tentang grup Tiansheng? Mendengar grup Tiansheng, mata Shen Haihua dan Shen Mengjia menyusut bersamaan, dan wajah mereka penuh kengerian. Karena asal-usul grup Tiansheng terlalu menakutkan. 5 tahun lalu, itu adalah perusahaan keluarga Jiang Chengye. Ye Hongtai memimpin. Meskipun grup Tiansheng secara bertahap menurun, kejayaannya terlihat jelas bagi semua orang. Hanya saja orang tidak menyangka bahwa Ye Hongtai meninggal pada jamuan makan di Unhu Villa. Ketiga anggota keluarga Ye terbunuh. Pasukan dan keluarga yang tak terhitung jumlahnya telah menarik garis yang jelas dengan keluarga Ye. Hanya karena seorang pria di belakangnya mengendalikan segalanya dengan satu tangan. Sebagai aset Ye Hongtai, grup Tiansheng secara alami dianeksasi oleh banyak kekuatan. Untuk bersembunyi dari publik, kekuatan-kekuatan itu telah mengemas, menutup pintu, dan merestrukturisasi aset grup Tiansheng berkali-kali. Jika bukan orang dalam, tidak mungkin untuk mengetahui di mana grup Tiansheng berada. Shen Haihua memandang Ye Chen dan berkata dengan rasa ingin tahu, Tuan Ye, mengapa Anda begitu peduli dengan grup Tiansheng? Ini adalah keluarga Ye di Jiangcheng. Tiba-tiba, Shen Haihua sepertinya dihantam petir dari biru, matanya melebar, menatap pemuda di depannya. Tuan Ye. Ye Chen. Ye Hongtai. Kamu keluarga grup Tiansheng. Mungkinkah pemuda di depannya adalah anak laki-laki dari keluarga yang jatuh ke Danau Dongqian? Ye Chen. Ya, anak laki-laki dari keluarga Ye di Jiangcheng juga dipanggil Ye Chen. Dia tidak mati, tapi dia kembali. Kembali dengan teknik kebangkitan? Shen Haihua benar-benar memicu badai di hatinya. Dia tidak berfluktuasi begitu banyak dalam lebih dari 10 tahun, dan menatap Ye Chen bahkan seperti melihat hantu. Shen Mengjia serupa, meskipun dia dan ayahnya telah menebak kemungkinan ini, tetapi ketika mereka memikirkan sampah keluarga Ye, pikiran itu terhalau. Bagaimanapun, sampah keluarga Ye itu adalah lelucon besar di lingkaran Jiangcheng. Bahkan jika dia diberi 10 tahun, tidak mungkin untuk mencapai prestasi pemuda di depannya. Tubuhnya yang halus gemetar dan wajahnya pucat, dia menunggu jawaban Ye Chen. Ye Chen secara alami melihat reaksi keduanya, mengetuk meja 3 kali dengan jari-jarinya, tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan berkata dengan ringan, saya Ye Chen yang jatuh ke Danau Dongqian saat itu. Ye Chen dari keluarga Ye di Jiangcheng. Suaranya datar, tetapi ada aura pembunuh yang tak terlihat di ruangan itu. Aura pembunuhan mengelilingi ayah dan anak perempuan keluarga Shen, membuat mereka berjalan di atas es tipis. Sampah dari keluarga itu benar-benar kembali. Situasi di Jiangcheng akan segera berubah. Shen Haihua yakin bahwa tidak ada orang yang terlibat di Villa Yunhu saat itu yang bisa melarikan diri. Untungnya, dia sibuk dengan bisnis saat itu, dan dia tidak terlibat dengan keluarga Ye. Jika tidak, keluarga Shen-nya akan benar-benar hancur. Shen Haihua terbangun dari keterkejutannya, menghela nafas panjang, dan berkata, Tuan Ye, saya benar-benar tidak menyangka. Saya pikir, orang tua Tuan Ye juga harus sangat senang melihat pencapaian Anda saat ini. Sebagai untuk grup Tiansheng, Shen memang tahu sesuatu, gedung grup Tiansheng dihancurkan 5 tahun lalu dan digantikan oleh gedung Nantai. Kekuatan di belakang gedung Nantai sangat rumit. Saya mendengar bahwa itu tidak hanya melibatkan masyarakat Nantai, kekuatan bawah tanah terbesar di Jiangcheng, tetapi juga beberapa keluarga dan keluarga di perusahaan Jiangcheng. Setelah insiden Yunhu Villa, mereka mengikis seluruh grup Tiansheng. Melalui operasi komersial, seperti daftar pintu belakang, reorganisasi aset, akuisisi paksa. Grup Tiansheng hampir sepenuhnya berubah. Jika Anda benar-benar ingin mengatakan, grup Qinghe saat ini adalah grup Tiansheng tahun ini. Pemimpin grup Qinghe adalah Zheng Jingming. Dengarkan 3 kata Zheng Jingming. Tubuh Ye Chen dibungkus dengan niat membunuh yang dingin. Dia tidak akan melupakan nama ini bahkan jika dia mati. Teman lama ayah. Paman yang selalu dia percayai. Surat undangan dari Yunhu Villa diserahkan kepada ayahnya oleh Zheng Jingming. Dia bahkan samar-samar ingat bagaimana Zheng Jingming menyanjung pria di ibu kota pada malam ayahnya meninggal.
Bab 62. Kamu Chen. Tepat ketika Ye Chen dipenuhi dengan sedikit kejahatan, tangan adil San Yi ditempatkan langsung di tangan Ye Chen. Sentuhan kesejukan menutupi Ye Chen sebelum dia bangun, dia memandang semua orang dan tersenyum. Maaf, saya ingat sesuatu dari 5 tahun yang lalu. Shen Haihua secara alami tahu kebencian macam apa yang akan terjadi pada Ye Chen ketika keluarganya dihancurkan. Dia berpikir selama beberapa detik dan berkata, Tuan Ye, kali ini Anda kembali ke Jiangcheng untuk grup King He. Ye Chen mengangguk, lupakan saja, lagi pula, grup Tiansheng adalah kerja keras ayahku. Sebagai seorang putra, aku tentu ingin memenangkannya kembali untuknya. Memang, tindakan Tuan Ye juga wajar, terutama karena orang-orang itu menggunakan terlalu banyak metode. Apa perbedaan antara ini dan merampok? Tuan Ye, jadi, saya tahu Anda tidak tahu banyak tentang pusat perbelanjaan, tetapi Tuan Shen masih ini sedikit jalan, hari ini, saya akan mengatur salinan informasi grup King He untuk Anda, dan kemudian kita akan menemukan cara untuk memenangkan King He. Bagaimana? Setelah Shen Haihua selesai berbicara, dia menatap Ye Chen dengan gugup. Shen Haihua tahu betul bahwa jika dia benar-benar ingin diikat dengan pria di depannya, grup King He adalah satu-satunya cara sekarang. Shen menjia di samping bahkan mendapati ayahnya gemetar. Ada apa dengan ayah? Apakah dia begitu gugup? Ye Chen tidak pernah menyangka bahwa Shen Haihua akan membuat saran ini. Lagi pula, dia belajar dari kata-kata Shen Haihua bahwa kekuatan di belakang grup King He itu rumit, dan jika Anda ingin menang, Anda harus mengambil risiko, tetapi pihak lain bersedia untuk membantunya bahkan tanpa memikirkannya. Agak aneh. Tuan Shen, Anda sudah mengatakan bahwa grup King He berada jauh di dalam air, tidakkah Anda takut keluarga Shen Anda akan terlibat? Shen Haihua tersenyum tulus, Tuan Ye, Anda tidak mengerti, pengusaha kami mengejar kepentingan. Jika kami memenangkan grup King He, saya berharap untuk mendapatkan 10% dari saham. Bagian ini hanya memiliki hak untuk membagikan dividen. Yang sebenarnya controller masih bagaimana denganmu? Jika kamu setuju, Shen akan segera melakukannya. San Yi sedikit terkejut saat mendengar permintaan Shen Haihua. Sebagai direktur grup Huamei, dia juga memahami beberapa aturan bisnis. Saran Shen Haihua ini hanyalah untuk mengikat Ye Chen dengan cara yang berbeda. Pengusaha mana yang tidak menginginkan hak untuk memilih, dividen grup King He hanyalah setetes ember untuk Shen Haihua. Jika Anda memenangkan grup King He, ini setara dengan Shen Haihua memberi Ye Chen hadiah besar. Ye Chen secara alami memahami tujuan Shen Haihua, tetapi dia sendirian sekarang, dan tidak diragukan lagi yang terbaik adalah menggunakan Shen Haihua untuk memenangkan kembali upaya ayahnya. Dengan cara ini, itu setara dengan berhutang budi pada Shen Haihua. Itu saja, jika keluarga Shen dalam masalah di masa depan, mari bantu mereka satu kali. Maka itu akan merepotkan Presiden Shen, kata Ye Chen. Shen Haihua sangat gembira, tinjunya sedikit mengepal, sangat bersemangat. Dia tidak memiliki kegembiraan seperti ini tentang perluasan wilayah selama bertahun-tahun, dan pada saat ini dia dapat memiliki firasat bahwa keluarga Shen sudah terikat dengan kapal induk. Tidak akan lama sebelum keluarga Shen bukan lagi keluarga kecil Jiangcheng Shen. Makan malam sampai jam 8. Shen Haihua pulang dengan tergesa-gesa, dia ingin putrinya menghabiskan lebih banyak waktu dengan Ye Chen. Tetapi San Yi ada di sini, jadi dia hanya bisa menyerah. Setelah itu, Ye Chen dan San Yi ingin membantu Bibi Zhang membersihkan meja, tetapi Bibi Zhang tidak setuju, dan bahkan dengan keras kepala mengusir Ye Chen dan yang lainnya, yang membuat Ye Chen sedikit tidak berdaya. Keduanya hanya bisa naik mobil dan menuju apartemen Dadu. Saat di dalam mobil, Ye Chen melihat beberapa mobil mengikutinya. Ketika saya makan di toko Paman Wang barusan, dia juga menemukan bahwa ada beberapa tuan di sekitar mereka yang diam-diam melindungi mereka. Agaknya orang-orang ini adalah bawahan Ye Lingtian. Ye Chen melirik keluar jendela, berpikir bahwa tidak perlu bersembunyi dari Ye Lingtian sepanjang waktu. Saya akan menemukan kesempatan untuk bertemu di rumah nanti. Pada saat ini, taksi baru saja berhenti di lampu lalu lintas di depan Thomson Yipin. San Yi membuka jendela, menjulurkan kepalanya, dan menatap kediaman pusat kota paling mewah di Jiangcheng. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Ye Chen, menurutmu berapa tahun aku harus berjuang untuk hidup dalam keadaan seperti itu? Sebuah rumah? Juga, Thomson itu. Apakah mungkin untuk melihat seluruh Jiangcheng dari rumah di lantai atas kelas 1? Apakah Anda akan merasa seperti bisa melihat gunung dan gunung? Ye Chen tersenyum, dia benar-benar memiliki hak untuk berbicara, dan berkata, pemandangannya sangat bagus di lantai atas, tetapi satu-satunya daun CD adalah bahwa ruang di dalamnya terlalu besar. Anda harus berjalan lama dari ruang tamu. Kamar ke kamar tidur. San Yi mundur dari jendela, memutar matanya ke arah Ye Chen, dan berkata, kamu terdengar seperti pernah tinggal di sana sebelumnya. Tahukah kamu berapa harga rumah kelas 1 Thomson ini per meter persegi? Untuk membelinya seharga puluhan juta. Turunlah.
Dia tahu bahwa Ye Chen memiliki 1 juta, tetapi tidak mungkin untuk membeli produk pertama Thomson. Ye Chen tahu bahwa Sunny tidak akan mempercayainya, jadi dia mengeluarkan kunci dari sakunya dan melemparkannya ke Sunny. Ini adalah kunci ke lantai atas produk pertama Thomson. Karena kamu sangat menyukainya, aku akan memberimu 1. Kamu bisa pergi ke sana dan merasakannya ketika kamu punya waktu. Pengemudi yang mengendarai mobil hampir tergelincir dan kehilangan kendali arah ketika dia mendengar ini. Setelah mobil stabil, dia melirik Ye Chen di kaca spion, menggelengkan kepalanya, dan berkata pada dirinya sendiri, akhir-akhir ini, anak muda pria itu berbohong kepada gadis kecil itu. Metodenya semakin tidak tahu malu. Ambil saja kuncinya dan bohongi orang. Aduh, kenapa anak muda begitu tidak bisa diandalkan? Sunny secara alami tidak percaya, dan tertawa, puji, Ye Chen, dari mana Anda mendapatkan kunci ini? Yo, jangan katakan, kunci ini terlihat cukup canggih, dan memiliki chip. Wow, ada simbol peringkat 1 Thomson di atasnya. Aku hampir tertipu olehmu. Tapi kamu juga sangat perhatian. Kurasa aku mengatakannya padamu terakhir kali. Kamu pergi ke Taobao dan membeli 1 untuk menyenangkanku. Kalau begitu, aku dengan enggan menerimanya. Sunny dengan santai memasukkan kunci itu ke dalam sakunya. Menurutnya, kunci yang Ye Chen lemparkan padanya tidak mungkin nyata. Dia bukan lagi gadis kecil, tidak mudah ditipu. Ye Chen melirik Sunny, mengetahui bahwa pihak lain tidak mempercayainya, dan tidak menjelaskan terlalu banyak. Namun, diperkirakan bahwa sifat menyombongkan diri ini tertanam kuat di benak Sunny. Ketika keduanya tiba di apartemen Dadu, Sunny langsung mandi karena bau di tubuhnya. Ye Chen, yang sedang duduk di sofa, teringat sesuatu, mengangkat telepon di atas meja, dan memutarnya. Telepon aktif. Tuan Istana, Anda akhirnya memanggil saya. Suara yang agak bersemangat datang dari ujung telepon yang lain. Jika tebakanku benar, kamu seharusnya berada di Jiangcheng sekarang, dan jangan panggil aku Tuan Istana. Ye Chen berkata ringan. Kepala aula benar-benar mengharapkan hal-hal seperti Tuhan, dan saya memang di Jiangcheng. Ye Chen. Lupakan saja, kamu dapat menyebutnya apapun yang kamu suka. Ini semua berkat kamu kali ini. Karena kamu berada di Jiangcheng, cari tempat untuk bertemu pada jam 10 malam. Beberapa hal harus dijelaskan. Tuan Istana, ini yang harus saya lakukan, Tuan Istana. Anda akhirnya mau menemui saya. Setelah beberapa lama, pihak lain mendapatkan kembali akal sehatnya dan berkata dengan serius, begitukah? Klub kerajaan Jiangcheng adalah milik saya percaya, lingkungannya sangat sunyi. Ye Chen mendengar ekspresi klub Yuhao sedikit aneh. Dia telah mendengar tentang klub ini ketika dia masih sangat muda, dan memiliki sejarah lebih dari 50 tahun di Jiangcheng. Itu dianggap sebagai klub top di kota Shanjiang. Saat itu, di lingkaran Jiangcheng, hanya sejumlah kecil orang yang bisa diundang. Tempat di klub ini bukanlah sesuatu yang bisa dibeli dengan uang, ayah saya ingin masuk, tetapi diberitahu bahwa dia tidak memenuhi syarat. Tanpa diduga, orang-orang di belakang klub ini sebenarnya adalah industri Yelingtian. Apa yang dilakukan Yelingtian ini? Share.